Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dia Pramesti, NPM 173201008 dari kelas 7C, Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari webinar bioteknologi pada kuliah tamu dengan tema aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, dan juga lingkungan. Sebelumnya, apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, fungi, virus, maupun produk dari makhluk hidup berupa enzim, alkohol, antibiotik, dan juga asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Pada bioteknologi dalam bidang kesehatan, yang dibahas yaitu arthropod bornevirus atau yang disebut dengan arbovirus. Nah, arbovirus atau yang disebut dengan virus arbo merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sekelompok virus dari berbagai famili yang ditularkan oleh vektor arthropoda. Untuk arbovirus ini dibagi menjadi dua, yaitu flavivirus dan alpavirus. Flavivirus yang dilaporkan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama ada dengue atau DEN pada tahun 1968 telah dilaporkan tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Yang kedua ada Japanese encephalitis atau JE pada tahun 1960. Berdasarkan uji serologis, penyakit ini dilaporkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada West Nile virus atau WNV yang dilaporkan positif pada 2 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin di daerah Bandung. Kemudian yang keempat ada Edgehil atau EHA yang dilaporkan positif pada serum manusia di Samarinda, Kupang, dan juga Papua dan dikoleksi pada tahun 1972 sampai 1979. Kemudian yang kelima ada Zika virus atau ZIKV yang dilaporkan di Indonesia di Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1978, di Lombok tahun 1983, Jakarta tahun 2012, Jambi dan Bali tahun 2015. Alpavirus dan flavivirus ini seringkali dibahas secara bersamaan disebabkan karena yang pertama adanya kemiripan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, sebagian besar ditularkan karena arthropoda sehingga dikenal sebagai arbovirus. Yang ketiga, berbeda dalam ukuran, morfologi, urutan gen, dan juga replikasi. Untuk alpavirus itu melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Sedangkan untuk flavivirus itu melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran internal. Aplikasi bioteknologi dalam deteksi virus chikungunya yaitu masuk ke dalam aplikasi bioteknologi pada bidang kesehatan. Untuk chikungunya sendiri adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit yang disebabkan itu contohnya adalah penyakit malaria. Virus chikungunya bersifat unik dikarenakan tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Kemudian untuk penularannya itu membutuhkan media yaitu serangga atau arthropoda. Chikungunya sendiri itu disebabkan oleh alpavirus yaitu gigitan nyamuk dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Adanya IOL ini menyebabkan Aedes albopictus lebih mudah untuk menyebabkan virus chikungunya. IOL merupakan strain yang memiliki perubahan genetik dari genotip asalnya pada posisi 226 membran E1. Konten yang paling dominan dalam penyebaran virus chikungunya ini adalah bak mandi, ember, bak WC, dispenser yang menyebabkan jentik nyamuk. Selanjutnya yaitu bioteknologi pada bidang pertanian atau agrikultural bioteknologi. Alat dan teknik ilmiah pada ilmu pertanian ini contohnya yaitu rekayasa genetika, penanda molekuler, diagnostik molekuler, vaksin, dan kultur jaringan. Untuk subjeknya yaitu memodifikasi organisme hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Untuk hasilnya yaitu ada varietas tanaman kapas transgenik atau kapas BT, padi, tomat, kembang kol, kentang, dan juga pisang. Untuk hewan itu seperti sapi, kerbau, domba doli, dan lain-lain yang merupakan hasil dari transgenik. Kemudian bakteri rekayasa dan jamur. Untuk bioteknologi tanaman itu pada saat ini mengalami beberapa masalah. Contohnya yaitu yang pertama ada populasi meningkat, yang kedua peningkatan penyakit, yang ketiga lebih sedikitnya lahan untuk pertanian, dan yang keempat ada malnutrisi.
Setiap masalah itu pasti memerlukan solusi. Nah, untuk solusinya yaitu yang pertama, ada tanaman dengan hasil atau produktivitas lebih tinggi. Yang kedua, ketahanan terhadap penyakit. Dan yang ketiga, lebih banyak nutrisi. Untuk bioteknologi tanaman, ini sangat menguntungkan bagi dunia. Nah, contohnya yaitu untuk kemajuan masyarakat pedesaan. Tanaman bioteknologi seperti jagung dan kedelai itu meningkatkan pendapatan pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, pada pelestarian habitat alam, yaitu dengan membantu petani untuk tumbuh lebih banyak di lahan yang lebih sedikit, sehingga habitat alaminya lebih terjaga. Yang ketiga yaitu aplikasi bioteknologi dalam bidang lingkungan. Macam-macam polusi yang ada di lingkungan itu antara lain ada 4. Ada polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan polusi kebisingan. Fungsi dari bioteknologi lingkungan itu ada 4. Yang pertama yaitu usaha untuk mengatasi polusi yang disebut dengan bioremediasi. Yang kedua, untuk menjaga kelestarian makhluk hidup yang disebut dengan biodiversity conservation. Yang ketiga, alternatif kreasi energi yang disebut dengan biofuel dan bioplastik. Dan yang keempat, molekular ekologi yang disebut dengan studi soil formation. Tanah yang subur atau matang awalnya terbentuk dari proses yang disebut dengan biogeokimia. Faktor yang membuat kesuburan tanah itu ada 3. Yang pertama, biogeokimia. Yang kedua, organisme yang terdapat dalam tanah. Dan yang ketiga, mikroba yang ada dalam tanah itu sendiri. Untuk proses formasi soil mikrobial ekosistem itu ada 3. Yang pertama, koloni mikroba dengan substrat baru. Yang kedua, koloni mikroba sebelum kolonisasi oleh tanaman. Dan yang ketiga, koloni mikroba sesudah kolonisasi oleh tanaman. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resume dari webinar bioteknologi pada kuliah tamu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.